Saya berharap presentasi itu diisi dengan inovasi-inovasi yang ada di Bengkalis. Waktu dan tempat kami silahkan Pak Bupati. Monggo. Baik, terima kasih Bu PLH Kepala BPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Bunga melur dalam jambangan, bunga melati dibuat hiasan. Salam kami dari negeri junjungan, berada jauh di perbatasan. Karena kami memang kategorinya daerah perbatasan ya Bu, Bapak Ibu sekalian. Baik, kami mungkin langsung saja salam penghormatan dan puji-pujian kami tumpangkan kepada pembicara yang terdahulu tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ibu tim penilai. Baik, izinkan kami dari Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu nominator Kabupaten terinovatif untuk kategori daerah perbatasan akan menyampaikan presentasi terkait dengan kesiapan kami untuk inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Bengkalis. Slide. Baik, pertama kami ingin memperkenalkan daerah Kabupaten Bengkalis terkait dengan karakteristiknya, bahwa sebagaimana kita ketahui, Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten perbatasan yang unik. Sebagian dari kecamatan kita itu berada di kepulauan dan sebagian berada di Pulau Sumatera. Kita terletak di Selat Malaka dengan luasan bentangan pantai terpanjang yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Dan titik terluar kita yang merupakan kedaulatan negara kita itu berada hanya berjarak 23 mil saja dari kota Malaka atau Port Dickson yang aktivitasnya luar biasa, hampir 9.000 aktivitas pelayaran yang melintas setiap tahunnya. Dan kami tentunya ingin mengambil manfaat dari keberadaan berada di Selat Malaka ini, yang notabene kita masih kalah bersaing dengan negara tetangga kita untuk pemanfaatan Selat Malaka. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita informasikan bahwa jumlah penduduk kita ada 559, kemudian dengan 11 kecamatan, dan kita konsekuensinya berada di perairan Selat Malaka tadi, termasuk dalam kerjasama IMTGT, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, Growth Triangle, dan di MDI, Dunia Melayu Dunia Islam, dan juga SOSEK Malindo, dan kita juga punya kerjasama Sijori, Singapura, Johor, Riau. Wilayah pulau dan wilayah daratan, ini rata-rata di pesisir kami merupakan lahan gambut, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, ada keterbatasan-keterbatasan untuk pemanfaatan sumber daya terkait sumber daya alam. Tidak semuanya bisa kami manfaatkan karena memang terbatas secara regulasi untuk pemanfaatan wilayah-wilayah tersebut, terutama terkaitan dengan undang-undang yang mengatur kawasan, terutama kehutanan. Kemudian dapat kami informasikan juga, akibat dari posisi tersebut, ada wilayah-wilayah kami yang tidak merata. Kemudian karena terbukanya jalur darat yang sangat luas berhadapan dengan Selat Malaka, karena Kamtibmas kami juga rawan, dan kita juga masuk ke dalam lokasi prioritas nasional. Salah satu pulau kita, Pulau Rupat, itu destinasi wisata yang juga merupakan KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, sudah ditetapkan sejak tahun 2010. Demikian beberapa informasi dasar yang dapat kami sampaikan. Kemudian untuk visi dan misi Kabupaten Bengkalis sendiri, kita cukup hemat. Visi kita terwujudnya Kabupaten Bengkalis sebagai model negeri maju dan makmur di Indonesia, dan cukup hanya dengan 3 misi saja, dan ini yang sedang terus kami gesa. Selanjutnya, untuk inovasi daerah tentunya menjadi komitmen dan menjadi untuk menerapkan regulasi terutama di Undang-Undang 23. Oleh karena itu tujuan inovasi dan manfaat inovasi kami rasa sama halnya dengan yang lainnya. Tapi di sini ada strategi, proses, dan pendanaan. Kami mencoba membangun budaya kerja inovasi untuk seluruh OPD. Dan ini kita juga komitmen dengan dukungan pendanaan inovasi daerah sebesar 4,5 miliar selama 5 tahun terakhir, dan ini telah tertuang di RPJMD kita dan di peraturan kita tentang APBD. Kami juga memberikan reward dalam bentuk sarana dan prasarana penunjang inovasi. Nah, terutama mungkin di OPD-OPD dan terutama kecamatan-kecamatan kita tadi yang berada di perbatasan. Lanjut. Nah,
kita punya inovasi tadi dengan dorongan memberikan reward tadi, kita sudah melahirkan 24 inovasi pada 11 OPD. Dapat kami sampaikan, kita membagi 3 segmen. Yang pertama untuk tata kelola pemerintahan, kita ada nama inovasi yang disebut dengan mencandu. Mencandu ini sebenarnya bahasa kita yang supaya lebih mudah untuk didengarkan, media perencanaan terpadu. Kemudian ini ada di beberapa OPD dan terutama di Bapeda dan rumah sakit umum daerah kita. Kenapa di RSUD ini menjadi penting? Karena memang ada penganggaran yang unik di RSUD sebagai BLUD yang juga masih mendapatkan APBD. Dan ini cukup signifikan peralihan dari anggaran yang bersumber dari BLUD sendiri dan APBD. Kemudian ada e-wartawan, kemudian ada e-pinter, kemudian ada sistem informasi persuratan dan pegawai, penyertaan modal ke BUMDes dari dana UNSP, program penguatan infrastruktur pedesaan. Dari tata kelola pemerintahan ini ada unggulan kita yaitu wartawan, e-pintar, dan penyertaan modal ke BUMDes. Nah ini nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian di sektor pelayanan publik kita juga punya Sabara, Sabtu Baca Ramai-Ramai, dan Mibara, Minggu Baca Ramai-Ramai. Ini sebenarnya di samping tujuan kita untuk mengedukasi membaca di tengah-tengah masyarakat kita, kami mengambil segmen PAUD dan TK bersama orang tuanya, didamping orang tua. Tapi juga kami juga punya tujuan untuk mempromosikan daerah-daerah wisata dan ruang terbuka hijau di kegiatan Sabara dan Mibara ini. Sehingga tidak hanya wujud minat baca, kegemaran membaca bagi anak-anak, tapi juga memfasilitasi komunikasi antara orang tua dengan anak-anak. Dan kemudian juga memanfaatkan ruang-ruang terbuka hijau kita agar bisa dimanfaatkan menjadi layak bagi anak-anak dan orang tua untuk bersama-sama berada pada satu spot. Nah, karena kemarin memang situasi pandemi COVID, prinsipnya kegiatan ini tetap kita laksanakan, tapi tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini juga serangkai dengan Bengkalis Membaca, hanya segmennya kita rubah, terutama ketika pandemi COVID, ini kita sajikan secara daring, tapi prinsipnya kita memberi door prize pada dua ini, pada Sabara, Mibara, dan Bengkalis Membaca, meskipun dilaksanakan secara daring. Jadi peminatnya bisa menghimpun masyarakat. Aplikasi CCTV Pelabuhan Roro, karena kita berada di kepulauan, kita punya pelabuhan yang bisa kita pantau aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kita punya Lembaga Gerhana Matahari. Ini gerakan hati nurani bagi penyandang disabilitas kita, terutama perempuan dan anak, supaya mereka bisa kita ajak untuk maju, tangguh, kemudian handal dan mandiri. Nah, kemudian kita punya si Pedisbank yang kita kaitkan dengan Gerhana tadi, yaitu sistem informasi pengaduan penyandang disabilitas di Kabupaten Bengkalis. Kemudian ada Samsade, satu ambulan, satu desa. Ini juga unggulan kita dari 4 yang akan diunggulkan tadi, PBBP 2 online, si Cikgu, dan PPDB online. Si Cikgu kalau dalam bahasa Bengkalisnya, Cikgu atau bahasa Malaysianya ini guru. Oleh karena itu, ini sistem informasi pengecekan terhadap kompetensi, kemudian penataan, dan pemerataan guru di daerah-daerah perbatasan. Dan kemudian kita tahu sama-sama secara manusiawi, kebanyakan guru kita lebih senang ngajar di kota daripada daerah-daerah perbatasan. Tapi dengan sistem ini, kita menjamin pendistribusian dan pemerataan guru, penataan kompetensinya juga bisa kita seimbangkan antara daerah-daerah yang masih di perbatasan dan daerah-daerah yang sudah maju yang ada di daratan Pulau Sumatera. Kemudian bentuk inovasi daerah lainnya, ada Read Me a Book, Revolving Book, spray pestisida, hand traktor, rotari bedengan, dan alat tugal ganda manual. Jadi ini ada untuk pertanian. Read Me a Book dan Revolving Book ini juga kita kolaborasikan dengan inovasi yang ada di Perpusnas. Kami coba mengembangkan, dan Revolving Book itu menjamin bahwa di sekolah-sekolah kita tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak memiliki buku pelajaran. Karena kita bisa pinjamkan secara masif, dan kemudian kita bisa pinjamkan dengan durasi selama masa pendidikan. Misalnya 1 tahun untuk anak-anak kita di kelas yang ada di SD dan SMP. Bisa dipinjamkan 1 tahun, jadi sehingga mereka terjamin pendidikannya dengan peminjaman buku secara massal di perpustakaan dengan durasi 1 tahun.
Dari 24 inovasi pada 11 OPD ini, kami kemudian menyampaikan ada setidaknya 4 unggulan kami pada inovasi ini. Yang pertama adalah penyertaan modal ke BUMDes dari dana UNSP. Nah, ini awalnya untuk penyertaan modal ini, Bapak Ibu sekalian, memang program yang sudah lama, tapi kemudian kita mengembangkannya, mengkreatnya menjadi inovasi dengan titik awal 1 miliar per desa pada tahun 2011, tapi kemudian di 2015 kita mengambil keputusan besar untuk memanfaatkan anggaran tadi dengan kita asumsikan sebagai modal kita dengan bertitik tolak di tahun 2015 sebesar 544 miliar. Dan hari ini, sampai dengan tahun 2019, kita sudah himpun anggaran tersebut berkembang melalui BUMDes kita, UMKM kita, itu menjadi 1,475 triliun. Dan kita pikir ini nanti bisa berkembang menjadi 1,6 atau 1,7 triliun. Nah, ini sebagaimana kaitannya kami sampaikan tadi bahwa kami daerah perbatasan yang notabene dalam tanda kutip, masyarakat kita itu dulunya punya kebiasaan lebih senang mencari rezekinya ke luar daerah atau nyebrang yang hanya 30 menit tadi 23 mil masuk ke Malaysia, tapi kita sama-sama tahu memang mereka mengharapkan upah yang lebih tinggi, tapi ternyata mereka hanya bekerja di kebun-kebun sawit dan sebagainya. Oleh karena itu penguatan lembaga-lembaga keuangan yang ada di desa itu kemudian kita dorong untuk mewujudkan industri kreatif, UMKM, dan berbagai macam entitas bisnis yang bisa dikelola oleh masyarakat dengan bersumber kepada BUMDes. Kenapa dari awal kita merubah dari UNSP ke penguatan BUMDes? Karena memang entitas yang bisa melakukan upaya bisnis untuk mengembangkan uang itu adalah melalui badan usaha milik desa. Karena pemerintah tidak boleh berbisnis, dan oleh karena itu UNSP yang pertama hanya di sektor simpan pinjam, tapi kemudian bisa kita kembangkan menjadi entitas-entitas bisnis di kelompok masyarakat kita. Kami juga sedang merangkul untuk kolaborasi berikutnya adalah dengan adik-adik kita yang bergerak atau milenial kita yang bergerak di bidang marketing atau pemasaran yang menggunakan aplikasi Sudu namanya, sudu.id. Kemudian kita juga punya Catar ini semacam Gojeknya kami tapi lokal. Nah, jadi ini kita lakukan produk-produk UMKM yang bersinergi dengan BUMDes tadi, itu kemudian marketingnya kita menggunakan Sudu, kemudian untuk antar produknya untuk dapat akses masyarakat kita menggunakan Catar yang tadi lokalnya kita. Nah, ini sebenarnya kalau memang sejalan dengan skenario pemerintah pusat akan membuka Roro Dumai Malaka atau katanya jembatan yang akan membuka antara Rupat dengan Malaysia, ini sebenarnya kami coba membaca, memahami pasar yang ada di Malaysia yang berasumsi bahwa kita di daerah Riau, Bengkalis terutama, itu selalu mendapatkan produk lokal dengan sumber daya kita yang asli. Ada original, produk-produk kita original, tapi dengan yang lebih murah. Nah, ini keunggulan kami berikutnya untuk menjamin bahwa kesempatan berusaha, kesempatan kerja, kewirausahaan, terutama di pemulihan ekonomi nasional pasca COVID, ini menjadi trigger kita ke depan untuk terus dikembangkan. Dan ini boleh dikatakan tidak terlalu terdampak akibat peristiwa COVID kemarin terhadap perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya kita juga punya program 1 ambulan 1 desa. Ini sudah berlangsung dan hari ini kita sudah memiliki seluruh kelurahan dan desa kita sebanyak 155 itu memiliki seluruhnya sudah memiliki ambulan 1 desa. 1 ambulan 1 desa dan akses pelayanan kepada kesehatan masyarakat juga bisa terjamin. Selanjutnya kita punya aplikasi e-wartawan. Nah, ini sebenarnya yang bikin pusing hampir semua pemerintah daerah melayani wartawan, LSM dan segala macamnya. Nah, kita wadahi dengan aplikasi e-wartawan untuk pertama memastikan keberadaan mereka ada, kemudian dia bermanfaat untuk kita yang selama ini mungkin asumsinya adalah menjadi masalahnya kita terganggu dengan keberadaan mereka, justru kita wadahi dan hari ini kita sudah memiliki meningkat dari awalnya hanya 30-an kerjasama, dengan aplikasi ini kita sudah memiliki 80 kerjasama dengan wartawan yang ada baik online maupun cetak. Kemudian terakhir kita punya aplikasi e-Pinter, yaitu pelayanan terpadu
yang digunakan dengan basis elektronik. Kita punya 107 layanan yang telah didelegasikan kepada PTSP dengan 17 sektor, dan ini ada kaitannya dengan investasi yang berkembang di daerah kita, di mana triwulan ketiga penanaman modal yang sampai di kita adalah 3,9 triliun akibat kemudahan akses dari informasi tersebut. Nah, mudah-mudahan keunggulan-keunggulan dari inovasi yang kita sampaikan ini dapat kita wujudkan dengan baik dan menjadikan masyarakat Kabupaten Bangkalis menjadi sejahtera. Kami akhiri dengan pantun, burung pipit terbangnya tinggi, burung elang terbang melesat. Inovasi kami menjadi bukti kesejahteraan rakyat jadi meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan paus makan tomat, thank you so much, Pak Bupati. Bapak dan Ibu Asesor, kita punya waktu 15 menit ke depan untuk tanya jawab. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Helmi, kemudian Pak Ahmad Gamal, selanjutnya Pak Rudi, dan terakhir Pak Jumain Ate. Monggo Pak Helmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pak, Bangkalis masuk dalam nominasi untuk IGAWA tahun 2020. Di sini saya ada beberapa pertanyaan, mungkin singkat saja. Tadi menarik paparan Bapak bahwa potensi daerah Bangkalis juga cukup tinggi terkait dan juga inovasi daerah yang ada di sini dimasukkan ada 31 jenis. Kemudian tertarik terkait tadi ini ya ada terkait BUMDes. Ya, BUMDes yang ada, dan Bapak jelaskan bahwa di situ juga desa sudah memiliki satu setiap ambulan ya, setiap desa ya. Ambulan satu desa. Ya. Mungkin saya ingin tanya strategi aja Pak ke depannya. Tadi Bapak bilang bahwa dampak ekonomi dari COVID juga tidak terlalu terpengaruh di Bangkalis. Pada umumnya hampir semua pemerintah daerah di Indonesia mengalami kesulitan dan juga terdampak terhadap COVID-19 ini. Nah, kira-kira bagaimana Pak strategi ke depan dengan adanya inovasi yang sudah ada dan juga peran serta masyarakat ini yang istilahnya di momen-momen saat ini kan momen-momen yang memang semuanya restart ya, semua pada berdiam diri, menahan diri, dan tapi di strategi apa mungkin Bapak ada punya rencana recovery atau strategi pasca COVID-19, utamanya tadi Bapak udah punya amunisi terkait digitalisasi data, kemudian bagaimana memperkuat UMKM yang ada di desa menggunakan dana desa. Kira-kira ke depannya apa Pak? Apa produk unggulan atau keunggulan Bangkalis yang dapat dijadikan istilahnya unggulan lokal sehingga bisa bersaing dan juga tadi Bapak menyasar pasar Malaysia ya, karena dekat dengan Malaysia. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Silahkan Pak Bupati. Baik, terima kasih Pak Helmi. Ini pertanyaan yang kami tunggu-tunggu Pak, karena memang berikutnya inilah trigger kami yang akan kami lakukan di Bangkalis. Yang pertama, benar sekali Pak, kunci dari masyarakat kita yang berbatasan dengan negara luar, karena kita juga dulu punya isu free trade zone untuk Asia Tenggara dan segala macamnya. Jadi sebenarnya ini kita sudah persiapkan dari 5 tahun terakhir sesungguhnya, di mana komunitas-komunitas atau produk-produk dari masyarakat kita UMKM itu punya daya saing. Oleh karena itu kemarin kita sudah lakukan pelatihan untuk kemasan produk dan segala macamnya, sehingga hari ini kita sudah melangkah ke berikutnya untuk kolaborasi seperti saya sampaikan tadi, bahwa produk kami tidak lagi dijual dengan head to head antara masyarakat kita berinteraksi, tapi kami sudah mediasi dengan yang namanya tadi startup Sudu yang kemudian bisa memasarkan atau menyasar kepada konsumen dimanapun begitu. Dan kami bangun komunikasi dan berharap kenapa kami tertarik untuk menyentuh pasar konsumen di Malaysia, karena memang fakta-fakta yang terjadi di daerah kita itu produk yang ada di masyarakat kita, baik pertanian, baik craft, makanan, dan bahkan
produk hasil kita yang masih belum olah, contohnya juga perikanan, kemudian kelapa, itu selalu dijual bisa lebih mahal di negara tetangga kita. Bagi mereka, produk original, produk yang belum diolah, itu sangat-sangat mereka harapkan dapat dengan harga murah. Bagi mereka harganya murah yang kita jual di sana. Nah, ini sebenarnya segmen yang kita edukasi masyarakat kita bahwa jika kemampuan masyarakat kita untuk mendapatkan akses pasar tadi kemudian sangat terbatas, maka milenial kita yang kita sedang dorong dengan startup mereka untuk mengambil terutama memanfaatkan teknologi marketing menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Dan ini sedang berkembang di Kabupaten Bengkalis. Dan kemudian kami sudah menyiapkan tadi yang kami katakan Catar tadi. Catar ini untuk mengantarkan produk-produk tadi. Nah, sementara ini mungkin karena memang akses kita keluar masih belum bisa dilakukan dengan ini, kami mungkin lakukan untuk segmen pasar. Oleh karena itu, kalau pertanyaan Pak Helmi terkait dengan peran serta masyarakat, justru disinilah terjadi sinergi dan kolaborasi, Pak. Jadi misalnya contoh begini, kami punya keripik nenas, kami punya keripik udang, kami punya keripik ikan, keripik tenggiri. Nah, cara kami adalah kami harus menetapkan satu desa yang menjadi desa yang mensuplai terhadap bahan bakunya. Misalnya ada desa kita Wonosari, karena memang di sana lahan gambut dan pertaniannya cocok dengan nenas, mereka tugasnya adalah semua masyarakat di sana untuk menanam nenas supaya kita punya selalu tersedia suplai nenas ini. Kemudian desa yang mungkin tidak punya sumber daya untuk pertanian, masyarakatnya kita lalih untuk memberi value added terhadap produk tadi. Jadi di satu desa kita beri kesempatan, pelatihan dan segala macamnya untuk mengemas produk yang ada yang sudah disuplai oleh salah satu desa atau beberapa desa tadi. Nah, kemudian ceruk tadilah yang kemudian dipromosikan oleh startup-startup kita tadi yang sedang berkembang sekarang. Dan untuk segmen pasar yang ada di sekitar kita, itu kita gunakan insya Allah bekerja sama nanti dengan Catar kita, mereka yang ngantar ke pesanan-pesanan tersebut. Nah, saya rasa kolaborasi dan sinergi ini, kalau kita mampu menjaganya dan terus mengembangkannya, ini menurut saya peran serta dan partisipasi masyarakat bisa kita jaga di sini. Nah, Catar juga ini kami sedang upayakan terkait bekerja sama nanti dengan pelayanan perizinan terpadu kita. Jadi bisa mengantarkan perizinan masyarakat, meskipun sebagian perizinan tadi sudah bisa dicetak di rumah, tapi masih ada perizinan yang harus diantar, nanti perizinan kami akan menyampaikannya melalui Catar akan bekerja sama. Jadi langsung terdebit ongkos biaya antar menjadi beban semacam subsidi kita kepada masyarakat yang dilayani. Begitu juga nanti dengan obat-obatan, kebutuhan dari rumah sakit juga akan diantar langsung ke masyarakat. Nah, mudah-mudahan kami berharap jika memang ada binaan dan dukungan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian dalam tim, kami Bengkalis siap menerima binaan tersebut, apalagi dalam bentuk kegiatan, program, dan anggaran dari pemerintah pusat akan kami tunggu di Bengkalis, dan kami tunggu kedatangan Bapak Ibu semua di Pantai Rupat Utara yang pasirnya bening, bersih, kalau kena angin seperti pasir berbisik, Bu. Kalau nggak percaya, silahkan datang ke Bengkalis. Terima kasih Pak Helmi. Terima kasih. Selanjutnya Pak Ahmad Gamal yang ringkas-ringkas saya Pak, silakan. Monggo. Terima kasih Bu Kaban. Pak Bupati, selamat sudah sampai di tahapan ini. Saya cukup terkesan Pak karena inovasinya bukan hanya banyak tapi sangat komprehensif begitu ya di semua lini sektor. Pertanyaannya sederhana sebetulnya. Karena inovasinya cukup komprehensif, saya tertarik untuk pelajari lebih lanjut sebetulnya dampaknya yang terukur kira-kira apa Pak gitu ya. Apakah dampaknya sudah kelihatan di peningkatan IPM, apakah dampaknya sudah bisa diukur melalui peningkatan PAD, dan kira-kira metrik apa yang dipakai? Apakah sudah ada kajian khusus yang bisa secara terukur menunjukkan dampak dari inovasi di Kabupaten Bengkalis? Itu aja Bu Kaban, terima kasih. Baik, Terima kasih Pak Gamal. Nah, ini tentunya pertanyaan Pak Gamal dapat kami pahami bahwa kemudian
dampak yang dapat dirasakan tentunya berakibat kepada indeks-indeks IPM kita, kemudian PAD kita. Saya ingin sedikit cerita bahwa sumber dari alam memang kami kaya, boleh dibilang 38% devisa negara ini itu berasal dari sumber daya alam yang ada di Bengkalis. Kami kabupaten yang merupakan penyumbang migas terbesar, CPP Blok, kemudian Blok Rokan, yang alhamdulillah hari ini Bapak Presiden Jokowi sudah mengambil keputusan beberapa tahun yang lalu bahwa Blok Rokan dikelola oleh Merah Putih. Kami mengucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kami dapat dari pengelolaan Blok Rokan ke depan di Agustus 2021. Ada satu hal sebenarnya yang memang benar sekali Pak, bahwa kami PAD sangat tergantung dengan dana bagi hasil atau dana perimbangan atau dana transfer. TKDD disebutkan di sini. Oleh karena itu jujur saja, pemahaman masyarakat kami karena memang anggaran yang cukup besar di Kabupaten Bengkalis, nomor 2 setelah Kabupaten Kutai, ini menyebabkan jujur saja, jajaran birokrasi kita, masyarakat kita selama ini terlena dengan dana bagi hasil yang cukup besar. Oleh karena ini sebenarnya adalah upaya kami untuk memberi pemahaman kepada masyarakat untuk bersiap. Karena suatu saat minyak dan gas itu pasti akan habis. Dan sekarang sudah terbukti di 3 tahun terakhir pendapatan kami dari dana bagi hasil itu menjadi menurun. Nah, oleh karena itu Pak Gamal, terima kasih pertanyaannya. PAD kita berapa kontribusinya kemudian? PAD kami kalau yang asli pendapatan daerah sangat kecil Pak. Hanya berada di 60 miliar kalau memang bersumber dari masalah yang pajak daerah dan retribusi daerah. Tapi kemudian kami punya PAD lainnya yang melebihi 200 miliar. Nah, di sini sebenarnya ini kami ambil muncul dari permasalahan yang kami hadapi. Kenapa PAD kita tidak selalu bisa meningkat begitu? Kenapa kita terlena dengan dana bagi hasil yang cukup besar? Nah, oleh karena itu kita sudah membuktikan ini peningkatan PAD kita akibat dari kerjasama, kemudian kemampuan UMKM kita membayar pajak, tumbuhnya rumah makan, restoran yang akhirnya berkontribusi terhadap pembayaran pajak di daerah kita. Meskipun kecil Pak, tapi ada upaya untuk meningkatkan PAD kita, sehingga di dalam 3 tahun rata-rata kita naik 5-10 miliar untuk PAD, terutama di sektor pajak, restoran, hotel, dan hiburan lainnya. Nah, ini kami asumsikan bahwa UMKM kita bisa berkembang menjual produk sehingga mereka punya kemampuan untuk membayar pajak. Nah, untuk IPM kami akui memang kami merangkak Pak. Sekarang berada di 73,44. Tapi untuk Riau kami memang masih berada di nomor 4, tapi masih di atas rata-rata Provinsi Riau. Oleh karena itu kami berharap tentunya jika memang kemampuan masyarakat kita terupgrade dengan baik, sinergi dan kolaborasi tadi kita bisa bangun di berbagai sektor, artinya semua masyarakat kita akan punya kompetensi, punya daya saing, kemudian mereka punya daya beli, kemudian mereka juga punya kemampuan terhadap kewajiban-kewajiban kepada negara atau daerah. Saya rasa ini bisa kita ukur dengan baik. Nah, angka 73,44 kesannya memang di atas rata-rata, tapi kemudian ini tentunya kami akan upayakan untuk lebih meningkat lagi. Kemudian terakhir kami informasikan ada potensi yang hari ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Presiden bahwa 1 bulan yang lalu telah diresmikan Tol Pekanbaru Dumai. Nah, Tol Pekanbaru Dumai yang hari ini itu sudah memangkas rantai distribusi kita dari pergerakan distribusi barang kebutuhan itu yang selama ini waktu tempuh adalah 6-7 jam. Hari ini bisa kami tempuh hanya dengan 1,5 jam saja, Bapak Ibu sekalian, dari Pekanbaru Dumai. Dan ini melintasi 2/3 tol itu ada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Dan kami hari ini merasakan manfaatnya, dan mudah-mudahan ini juga mempunyai daya ungkit terhadap pengembangan ekonomi di masyarakat. Dan kami berupaya dan berikhtiar untuk menciptakan inovasi-inovasi baru untuk wilayah-wilayah daerah perlintasan tol yang ada di Kabupaten Bengkalis ini. Terima kasih Pak Gamal. Terima kasih, kita masih punya waktu 3 menit untuk 2 penanya, untuk Pak Rudi dan Pak Jumain AP. Pak Rudi, silakan yang ringkas. Terima kasih. Pak Bupati, selamat atas pencapaiannya. Saya 2 pertanyaan Pak, singkat-singkat saja.
terkait dengan e-pintar tadi Bapak. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan mulai 2017. Nah, saya hanya ingin tahu berapa peningkatannya setelah sebelum 2017 dan sesudah 2017 kalau ada datanya Pak. Walaupun itu tergantung juga hal-hal lain terkait dengan perizinan dan lain-lain. Tapi dengan sistem ini apakah mendorong peningkatan penanaman modal baru seperti apa sebelum dan sesudah dan sekarang gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan menarik sekali Pak dengan satu desa satu ambulans. Apa kalau dilihat dari luasannya kan kabupaten ini kan 5.000 saya lupa berapa ribu. Pokoknya per desa itu kurang lebih kalau rata-ratanya 5.559. Ya, jadi per desa kurang lebih per desa per kelurahan 5.000. Nah ini kalau dari sisi ini apakah semua sudah desa per kelurahan mendapatkan satu ambulans seperti itu? Nah kemudian kalau kita lihat kan puskesmas itu kan di level kecamatan, Mbak. Nah ini saya cuma mau lihat dari efisiensi pemanfaatan anggaran Bapak untuk satu desa satu ambulan itu Pak. Apakah memang dari sisi skalanya sudah harus seperti itu atau karena kan nanti tentunya ada operasionalnya juga yang tentu memerlukan biaya yang lumayan Pak. Ini saya mau menanya bagaimana dari sisi operasionalnya kemudian efektivitas dan efisiensinya dengan satu desa satu ambulan sementara kecamatan puskesmas kan paling tidak puskesmas itu kan di kecamatan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. 1 menit. 1 menit. Baik, terima kasih Pak Rudi. Mungkin saya ringkas saja. Yang pertama saya ingin menginformasikan akibat dari pendelegasian wewenang kita melalui e-pintar 107 perizinan tadi pada 17 sektor, itu investasi dapat kami catat dengan baik dan berada pada triwulan ketiga sekarang di tahun 2020 itu total penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, ini Pak, saya sengaja ngungkit tol tadi, ini dampaknya cukup signifikan, itu sudah berjumlah 3,9 triliun Pak, walaupun suasana pandemi COVID di tahun 2020. Jadi kita bisa akses e-pintar tadi real time dan dimanapun. Bahkan untuk perizinan-perizinan tertentu, masyarakat tadi sudah bisa cetak. Orang dunia usaha sekarang sudah bisa cetak sendiri Pak. Nah, beberapa yang untuk kemudahan real time tadi. Kemudian terkait dengan satu desa satu ambulan, benar Pak, seluruh kita jumlah desa kita tadi 136 dan 19 kelurahan itu semuanya sudah kita wujudkan, semua sudah punya ambulan desa dan kelurahan. Tapi namun kemudian kami sekarang sudah mulai bergerak karena memang karakteristik tadi Pak, kita ada pulau dan kemudian daerahnya juga gambut. Kami memang tetap berupaya Pak untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Terakhir kami kemarin mintanya ke BNPP, Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan, untuk menyediakan puskesmas rawat inap di 5 lokasi. Lokasi prioritas kita, Rupat Utara, Bengkalis, Bantan, dan Bandar Laksamana. Jadi asumsi kami adalah mobilitas karena ambulan ini akhirnya menjadi gratis untuk pelayanan kepada masyarakat, tapi kemudian kita tidak cukup hanya mengantarkan masyarakat dengan gratis, tapi kita jamin juga fasilitas pelayanan kesehatan kita memadai supaya mereka sembuh gitu Pak. Jadi bukan hanya diantar ke fasilitas pelayanan, tapi harus sembuh dong, supaya mereka bisa merasakan manfaatnya. Demikian Pak. Pak Rudi, terima kasih. Selanjutnya, terakhir Pak Jumain Ape, monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, menarik sekali apa yang disampaikan. Hanya satu saja, Pak, karena kebetulan bentar ini perbatasan Malaysia. Tadi ada di mana kira-kira inovasi yang dikembangkan Bengkalis supaya produk yang dihasilkan itu mempunyai daya saing dengan produk yang di Malaysia, sehingga bisa terjadi misalnya devisa yang kita bisa ini, misalnya kelapa Pak, kan selama ini Malaysia sukanya beli kelapa utuh Pak, kelapa utuh, padahal sebenarnya kelapa ini memiliki nilai tambah yang cukup besar gitu, dari sabuk dan segala macam terpunggung ininya. Nah, itu gimana program inovasi ke depan tentang hal seperti itu Pak? Terima kasih Pak Bupati. Baik, terima kasih Pak Jumain. Nah ini sebenarnya ini sedang ada dalam pikiran Pak, karena memang ini tantangan berikutnya ke depan. Itu yang saya sampaikan, menangkap cara berpikir masyarakat di Malaysia yang kemudian memanfaatkan kepasrahan masyarakat kita, hanya mau mengambil selisih nilai tadi Pak. Sehingga produk-produk original kita itu dijual bagi kita mahal begitu.
Tapi bagi Malaysia itu murah sekali dia membeli. Tapi kemudian nilai tambah dilakukan di sana gitu. Nah hari ini kita sudah punya bukti Pak, dan buah-buahan yang selama ini tidak jadi perhatian oleh masyarakat kita, buah sedap dan segala macamnya yang ada di pinggir pantai kita itu hari ini sudah jadi minuman, sudah ya, Pak, sudah bisa kita olah untuk jadi makanan dan sudah kita bisa kemas dengan baik. Jadi 3 tahun terakhir kompetensi masyarakat untuk yang tadi mengemas makanan, packaging itu sudah kita lakukan. Sehingga produk kita memang sudah ada Pak, di bandara-bandara juga sudah ada masuk. Kalau boleh dibilang, oleh-oleh Riau itu Pak, yang terbesar itu dari Kabupaten Bengkalis begitu, untuk Provinsi Riau-nya. Jadi kalau kita sudah punya outlet juga. Nah ini saya lagi sasar tol yang baru tadi, kita minta tadi 4 outlet khusus untuk Kabupaten Bengkalis. Nah jadi kemasan sudah kami lakukan dengan hanya seperti kelapa tadi Pak. Seperti kelapa, kebetulan memang ada perusahaan-perusahaan kita, PT Sambu, kalau Bapak lihat nata de coco dan kemudian minuman kelapa hidro, koko di Kabupaten Bengkalis Pak, sudah ada. Hanya samakan bagaimana bisa memberi nilai tambah. Saya rasa demikian Pak, kami sampaikan. Kalau boleh Ibu PLH, kami closing statement. Pak Bupati, monggo 1 menit Pak untuk closing statement. Silakan Saya Pak. closing statement dengan pantun lagi Bu. Kabut asap tak ada lagi, karena kemarin hujannya lebat. Mari bersama bangun sinergi, karena sendiri tak pernah hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Bupati. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu asesor yang saya banggakan dan saya hormati, waktu kita sekarang istirahat mungkin 30 menit lagi Bapak. Kabupaten yang masih kita harus nilai. Oke, pertemuan di siang hari ini kami break selama 30 menit. Terima kasih.